Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan. Mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Kembali Tuhan, pagi yang indah ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena oleh kemurahan-Mu Tuhan, Engkau sudah jaga melihara kami sepanjang malam, seperti Engkau menjaga biji matamu. Terlebih pagi yang indah ini kami Engkau boleh bangunkan dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati daripadamu. Terima kasih Bapa, mengawali seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, sehingga Tuhan kami mendapatkan kekuatan yang baru, motivasi yang baru di dalam kami menjalani seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami percaya Roh Kudus menolong kami maupun yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi yang indah ini kita memulai dengan topik atau tema yang baru, judul yang baru, yaitu orang yang berbahagia, ya. Nah, untuk itu nas pokok kita terambil dari kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ketiga, ya. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Di sini kita akan membaca ayat-ayat ini. Ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, pagi yang indah ini kita akan masuk di dalam pendahuluan, ya. Sebelum kita membahas, ya, bagaimanakah orang yang berbahagia di hadapan Tuhan, ya, saya akan memulainya dengan pendahuluan. Saudaraku, kitab Mazmur ini jika kita lihat dari etimologinya, ya, saya akan memperkenalkan beberapa etimologi, ya. Kitab Mazmur ini dalam bahasa Ibrani disebut berasal dari kata mismor, ya. Mismor atau bisa juga Tehilim, ya. Kedua kata itu memiliki makna atau arti yang sama, ya. Kemudian kalau dalam bahasa Yunani, ya, dipakai kata psalmos, ya. Kata psalmos ini berasal dari kata psalo, ya. Kemudian di dalam bahasa Inggris dipakai istilah psalms, ya. Dalam bahasa Inggris dipakai kata psalms. Kemudian kita baca di dalam bahasa Latinnya, ya, kata Mazmur ini ditulis dalam bahasa Latinnya psalmus, ya, psalmus. Dan yang kelima berasal dari kata, jika dilihat dari etimologi dari bahasa Arab, ya, itu GS, ya, GS, ya. Dari semua etimologi tadi, ya, disimpulkan bahwa, ya, Mazmur itu artinya nyanyian yang disertai dengan alat musik, ya, alat ketuk, alat ketik, dan alat musik gesek, ya. Jadi kata Mazmur ini sama dengan nyanyian atau pujian kepada Tuhan, ya, dengan memakai alat musik yang disentak atau dipetik, ya, atau digesek. Nah, puji Tuhan. Di sini ada, kalau di Indonesia ada beberapa alat musik gesek seperti rebab, ya, entah itu dari Sunda atau dari mana, ya,
kemudian ada musik ketuk ya, tiup ya. Tapi itulah makna dari kitab Mazmur dari 5 etimologi ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari juga saudara ya, itu arti kata Mazmur. Kemudian yang harus kita perhatikan dalam kitab Mazmur itu adalah siapa penulis kitab Mazmur ini ya. Nah, saudaraku, sampai hari ini masih banyak hamba-hamba Tuhan yang belum memahami kitab Mazmur belum memahami kitab Mazmur ya. Dalam arti belum memahami siapa sajakah dan berapa banyak orangkah penulis dari kitab Mazmur itu ya. Hal ini terbukti dari statement-statement ya, mereka dalam pendahuluan khotbah mereka yang seringkali berbunyi sebagai berikut. Seperti rusa ya, saya ambil dari Mazmur 42 ayat 2 ya. Mazmur 42 ayat 2 itu berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah ya. Nah, ini Mazmur 42 ayat 2 ini ya. Kemudian setelah seseorang atau pengkhotbah atau hamba Tuhan membaca ayat ini, mereka memberikan statement sebagai berikut ya. Hamba Tuhan tersebut mulai menerangkan sebagai berikut. Saudara-saudara sekalian, marilah kita seperti Daud yang merindukan Allah ya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Statement ini ya, statementnya sih benar ya. Tetapi dia menyebutkan nama dari penulis Mazmur tersebut ya, tetapi bukannya Daud ya, melainkan Bani Korah ya. Jadi Mazmur 42 ini sebenarnya adalah Mazmur yang ditulis oleh Bani Korah. Tetapi kebanyakan hamba Tuhan setelah membaca ayat itu ya, mereka menjelaskan seperti tadi. Saudara-saudaraku yang sekalian, marilah kita ya, di sini dikatakan saudara-saudara sekalian, marilah kita seperti Daud ya, yang merindukan Allah ya, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair ya. Statementnya nggak salah ya. Marilah kita seperti rusa yang merindukan air, tetapi bukan mari kita seperti Daud yang merindukan Allah, bagian seperti sungai yang merindukan seperti rusa yang merindukan sungai. Mazmur ini bukan ditulis oleh Daud ya. Kalau kita membaca sebenarnya bukan ditulis oleh Daud ya, tetapi dia menyebutkan penulisnya adalah Daud ya. Sebenarnya bukan Daud ya, melainkan Bani Korah. Perhatikan Mazmur 42 ayat yang pertama ya. Kita akan mendengarkan, kita akan melihat siapa penulis dari kitab Mazmur, khususnya pasal 42 ini ya. Mazmur 42 ayat yang pertama. Nah, mari kita lihat Mazmur 42 ayat yang pertama. Di sini redaktur Alkitab ya memberikan judul bacaan kerinduan kepada Allah. Ayat pertama, untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah ya. Sebenarnya Mazmur 42 ini adalah bentuknya nyanyian ya, nyanyian untuk para pemimpin biduan, yaitu yang ditulis oleh Bani Korah. Jadi saudara, mempelajari kitab Mazmur ini tidak kalah pentingnya supaya kita tidak salah dalam menerangkan kepada pendengar atau kepada jemaat ya. Nah, jadi itu pentingnya kita mempelajari kitab Mazmur saudaraku ya. Jadi perhatikan Mazmur 42 ayat 1 itu bunyinya sebagai berikut. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah ya. Jadi jelas bahwa Mazmur 42 ini bukan Mazmur yang ditulis oleh Daud, tetapi Mazmur yang ditulis oleh Bani Korah ya. Saya akan meneruskan. Nah, dari sini kita melihat betapa pentingnya kita mempelajari Alkitab itu dengan baik dan benar ya. Sebab kitab Mazmur itu bukan hanya Daud ya, bukan hanya Daud sendiri yang menulis, tetapi ditulis oleh beberapa orang ya. Itu yang kita perlu perhatikan. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya.
kitab Mazmur ini ya terdiri dari 150 pasal ya. Tetapi yang dinyatakan ada penulisnya hanya 100 pasal ya. Sedangkan yang ke-50 pasal tidak dinyatakan siapa penulisnya ya. Tetapi yang terpenting itu bukanlah siapa penulisnya, melainkan isi berita yang mereka tulis ya. Dan dari 100 pasal yang dinyatakan ada penulisnya itu ada 6 orang. Ya, perhatikan. Dari Mazmur yang terdiri dari 150 pasal itu yang dinyatakan ada penulisnya cuma 6 orang. Sementara yang 50 pasal tidak dinyatakan siapa penulisnya ya. Seperti yang saya katakan tadi, yang terpenting sebenarnya bukan siapa penulisnya ya. Penulis itu hanya memperkenalkan bahwa oh yang menulis ini ya. Tapi yang terpenting adalah berita yang mereka tulis ya. Sebab inilah pesan dari Tuhan yang harus disampaikan kepada umat Allah pada masa itu ya. Nah, dari 100 pasal yang dinyatakan ada penulisnya itu, yaitu ada 6 orang ya, ada 6 orang. Orang yang pertama ya, yang menulis kitab Mazmur adalah Daud. Nah, saudaraku, dari 100 pasal yang dinyatakan ada penulisnya ya, Daud menulis paling banyak ya. Jadi bukan Daud sendiri yang menulis kitab Mazmur, tetapi ada beberapa orang ya. Dengan setelah diselidiki ternyata ada 6 orang penulis kitab Mazmur. Nah, dari ke-6 orang ini ya yang menulis 100 pasal ini, Daud yang paling banyak ya. Daud menulis 73 pasal. Ya, ini Daud menulis 73 pasal. Kemudian Bani Korah ya. Bani Korah menulis 11 pasal ya. Kemudian orang yang ketiga adalah Asaf ya. Asaf menulis 12 pasal ya. Kemudian orang yang keempat adalah Salomo. Salomo menulis 2 amsal ya, 2 pasal maksudnya. Kemudian Etan ya. Etan ini menulis 1 pasal. Nah, yang terakhir adalah Musa. Musa juga menulis 1 pasal. Jika kita jumlahkan ya, 73 ditambah 11 ditambah 12 ditambah 6, semuanya berjumlah 100 pasal ya. Yang ke-50 pasal tidak dinyatakan siapa penulisnya. Tapi saya kembali lagi, dalam uraian saya tadi adalah yang terpenting bukan siapa penulisnya, tapi berita yang mereka tulis itu berasal dari Tuhan. Itulah yang terpenting. Sebab itulah yang harus diketahui oleh umat Allah pada masa itu. Nah, puji Tuhan, kita sudah selesai dengan pendahuluan. Sekarang kita akan masuk dalam uraian atau eksposisi ya. Tema di atas tadi berbunyi orang yang berbahagia ya. Orang yang berbahagia. Seperti apakah orang yang berbahagia itu? Nah, ini timbul pertanyaan ya. Seperti apakah orang yang berbahagia itu? Kita perhatikan, kita baca lagi ayat yang pertama bagian A ya. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan ya. Mazmur 1 ayat yang pertama. Ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik ya. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh ya. Berdasarkan ayat pertama, ayat 1 ini menyatakan bahwa ternyata untuk menjadi orang yang dikategorikan sebagai orang yang berbahagia di hadapan Tuhan itu, maka kita harus menjauhi ketiga kelompok orang yang disebut dalam ayat 1 itu. Jadi ayat 1 itu terdiri dari 3 bagian ya. Mazmur 1 ayat 1 bagian A berkata, ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya. Jadi orang yang dikategorikan sebagai orang yang berbahagia di hadapan Tuhan, ya, dia harus menjauhkan diri dari ya, jalan atau tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, ini. Jadi bagian yang pertama ayat ini berkata berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik.
Mengapa? Mengapa Alkitab berkata orang yang berbahagia di hadapan Allah itu harus menjauhi nasihat orang fasik, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik? Alasan yang pertama, kita buka di Roma 12 ya. Roma 12 ayat yang kedua. Kita lihat ini alasan yang pertama. Ya. Mengapa kita tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik? Roma 12 ayat yang kedua ya. Kita akan lihat ayat itu berbunyi apa? Roma 12 ayat 2, demikian bunyi firman Tuhan ya. Saya akan baca dari ayat yang pertama biar lebih enak ya. Persembahan yang benar. Ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah ya. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan. Perhatikan, Paulus berkata aku menasihatkan ya. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati ya. Orang yang bisa memberikan persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah adalah orang yang telah mengalami kelahiran kembali ya. Ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini ya. Alasan yang pertama, mengapa orang percaya tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik ya. Alasan yang pertama, karena kita sudah berbeda ya. Kita orang yang sudah berbeda dengan orang fasik ya. Nah, mari kita buka dalam Titus 3 ayat yang kelima ya. Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya ya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudaraku, alasan yang pertama mengapa kita tidak boleh berdiri, tidak boleh berjalan ya menurut nasihat orang fasik ya, karena kita bukan orang fasik. Kita orang yang telah dilahirkan kembali ya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 di sana dikatakan ya, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sedang terbit ya. Jadi orang percaya sudah dilahirkan baru, semua karakter hidupnya yang lama itu harus ditinggalkan dan muncul karakter yang baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus ya. Jadi alasan yang pertama mengapa kita tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik, karena kita bukan orang fasik lagi ya. Kita bukan orang fasik lagi, melainkan kita adalah orang yang benar ya. Nah, mari kita buka di dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama ya. Ini alasan yang pertama mengapa kita tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik ya, karena kita bukan lagi orang fasik. Orang apakah kita setelah kita terima Yesus, setelah kita mengalami kelahiran baru? Roma 5 ayat yang pertama berbunyi sebagai berikut ya. Roma 5 ayat yang pertama bagian A, demikian bunyi firman Tuhan. Redaktur Alkitab di sini memberikan judul hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Nah, saudara yang kekasih, setelah kita percaya Yesus lahir baru ya, kita dibenarkan oleh Tuhan. Status kita berubah dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Atau dengan kata lain, kita menjadi orang yang benar. Ini status kita. Kalau status kita sebagai orang benar, Alkitab mengatakan
Kita tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini penting, saudara ya. Nah, kemudian alasan yang kedua, mengapa kita tidak boleh ya berjalan menurut nasihat orang fasik. Alasan yang kedua kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ke-7 ya. Tadi dikatakan karena status kita sudah berubah. Kita bukan orang fasik lagi, tapi kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Alasan yang kedua, mengapa kita tidak boleh berdiri atau berjalan ya menurut nasihat orang fasik. Yesaya 26 ayat 7 berkata, jejak orang benar jejak orang benar adalah lurus ya. Sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya ya. Jejak orang benar adalah lurus sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Perhatikan, Yesaya berkata jejak orang benar. Siapa orang benar? Orang berdosa yang telah dibenarkan oleh Tuhan melalui kelahiran baru ya. Jadi kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik ya. Kemudian dikatakan sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Siapakah jalan yang lurus ini ya? Di dalam kitab yang lain dikatakan ya, Syiratul Mustaqim ya. Syiratul Mustaqim artinya jalan yang lurus ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Kita orang benar itu kita orang yang benar ya. Jejak orang benar adalah lurus. Tadinya kita tidak berada di jalan yang benar, tidak ada di jalan yang lurus, tetapi Tuhan yang merintis. Artinya kita dipanggil Tuhan yang melalui kelahiran baru, kita menjadi orang yang dibenarkan dan mereka berjalan di jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus itu? Yohanes 14 ayat 6 jelas berkata ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan yang lurus bagi orang-orang benar adalah Yesus ya. Jadi orang percaya, orang yang sudah dibenarkan ya, kita tidak boleh berjalan lagi berjalan menurut nasihat orang fasik, sebab jalan kita sudah berbeda ya. Kita berada di jalan yang lurus, sementara orang fasik tidak berada di jalan yang lurus, saudara ya. Orang fasik tidak berada di jalan yang lurus. Itu alasan yang kedua mengapa kita tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik ya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita tidak boleh berjalan menurut nasihat orang-orang fasik? Kita perhatikan Amsal yang ke-9 ayat yang ke-9. Amsal yang ke-9 ayat yang ke-9 kita akan lihat ya. Kalau begitu, jika orang benar menghadapi masalah, persoalan dan lain sebagainya ya, kepada siapa dia harus meminta nasihat ya? Apakah kepada orang fasik? Nah, Amsal 9 ayat 9 bagian A dengan jelas menyatakan, ketika orang benar menghadapi masalah, persoalan, dia pengen curhat, dia pengen sharing, dengan siapa? Bukan dengan orang fasik. Tetapi Amsal 9 ayat 9a berkata, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Jadi orang yang benar, yang menghadapi persoalan, masalah dan ingin meminta nasihat, jangan meminta nasihat kepada orang fasik. Harus meminta nasihat kepada siapa? Orang yang bijak ya. Ya, orang yang bijak artinya orang percaya yang pemahamannya lebih dibanding orang yang menghadapi masalah ya. Amsal 9 ayat 9 bagian A tadi berkata, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Nah, amin saudaraku. Alasan yang ketiga, mengapa kita tidak boleh ya berjalan menurut nasihat orang fasik apabila kita menghadapi persoalan, masalah dan lain sebagainya, dan kita membutuhkan nasihat. Kita tidak boleh berjalan menurut atau tidak boleh meminta ya nasihat kepada orang fasik. Kenapa? Sebab kita sudah berbeda ya. Kita tidak sama ya, seperti saya katakan tadi ya. Oleh sebabnya kita hanya boleh meminta nasihat kepada orang bijak.
inilah yang harus kita perhatikan ya. Kita tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik. Timbul pertanyaan. Sekarang timbul pertanyaan. Apa atau siapakah orang fasik itu? Nah, ini seringkali kita kurang memahami, saudara. Siapakah orang fasik itu ya? Di dalam Mazmur 50 di sini dijelaskan tentang siapa orang fasik itu ya. Mazmur 50 ayat 16 sampai 21 ya. Perhatikan. Mazmur 50 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Di sini saya akan bacakan ya. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman ya. Tuhan berfirman terhadap orang fasik ya. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkaulah yang membenci teguran ya, dan yang mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Ayat 20, engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu ya, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Saudara, dari Mazmur 50 ayat yang ke-16 sampai ayat 21 ya, itu menjelaskan tentang karakteristik orang fasik. Ada 11, saudara bisa itu nanti. Ada 11 karakteristik orang fasik ya. Artinya apa? Mereka tahu firman, suka menyelidik firman dan lain sebagainya ya. Banyak orang berkata, oh orang itu setiap kali memperkatakan firman. Perkatakan firman, katakan dengan iman. Saudara, mereka adalah orang-orang yang tahu firman Allah. Suka memperkatakan firman. Suka melihat kebenaran firman Allah. Itu Mazmur 50 ayat 16 sampai 21. Tetapi mengapa kita tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik? Karena mereka hanya tahu firman, suka mengucapkan firman, suka menjadi firman Tuhan. Tetapi mereka bukannya pelaku firman. Karakteristik mereka ada 11 di situ. Saudara bisa teliti di sebentar selesai renungan ini. Ada 11 karakteristik orang fasik. Ya, jadi saudaraku yang kekasih, hari ini, pagi ini kita telah menyelesaikan bagian yang pertama ya. Mengapa kita tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi bagian yang pertama berkata, orang yang berbahagia di hadapan Tuhan adalah mereka yang pertama ya, tidak meminta nasihat kepada orang fasik. Yang kedua ya, mereka sudah memiliki jalan yang berbeda. Orang fasik tidak berada di jalan yang lurus. Orang benar berada di jalan yang lurus, yaitu dalam kebenaran firman Allah. Mereka berjalan sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, ya, kita sebagai orang yang benar, ya, konteksnya, logikanya, orang yang benar meminta nasihat kepada sesama orang benar atau orang benar lain-lain yang lebih bijak, lebih luas pemahaman mereka dibanding kita yang menghadapi masalah. Ya, jadi orang percaya yang dikategorikan sebagai orang berbahagia di hadapan Tuhan adalah mereka yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Puji Tuhan. Bagian yang pertama sampai di sini. Besok kita melanjutkan bagian yang kedua. Mengakhiri ya renungan kita pagi yang indah ini, kita akan mendengarkan dulu satu pujian, kemudian kita masuk di dalam doa. Diberkatilah anak cucu kamu di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia berendahkan meninggikan juga. Begitu besar mengasihi Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana
meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya, karena cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Besar kasih Allah pada kita, berhadilah mati cucu kita di mana-mana. Tuhan berubah miskin dan menjadi kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Mari sama-sama. Bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Firman Tuhan, ya dan amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah orang yang tetap mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Mengakhiri renungan kita. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi yang indah ini kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kebenaran firman-Mu ini yang memotivasi, memberikan kami semangat menghadapi apa yang perlu kami hadapi di hari ini. Kami percaya kemenangan demi kemenangan Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dan mampukan kami mengaplikasikan kebenaran firman Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.